Halo, assalamualaikum sobat semua. Kembali lagi dengan saya Sam Ibad di channel kesayangan kalian semua, yaitu Fuma Entertainment. Ya, suasananya berbeda ya dibandingkan dengan podcast-podcast sebelumnya. Ya, kita kayak di alam ini ya. Belakangnya adalah rumah ya, rumah di salah satu unit yang ada di Fumalen, Merjosari, Kota Malang. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya yang bergerak di bidang administrasi ya di sekolahan yang ya lumayan besar di belakang di balik yayasan sebuah universitas terbesar juga ya di Indonesia. Nah, yaitu Mbak Faiza. Halo Mbak Ya, Faiza. Sanibat. Nah, maaf maunya sebentar nih ya Iya, sore-sore ya nggak langsung apa-apa. kita berkesempatan untuk podcast ya di kediaman Mbak Faiza sendiri nih di rumahnya ini. Iya. Nah, Nah, Mbak Faiza sendiri, mohon maaf ini, mau tanya, sekarang bekerjanya di mana sih Mbak Faiza? Iya, saya bekerja di di sekolah Yayasan Wijaya di Mm-mm. Brawijaya Smart School. Brawijaya Semarang. Oh, Iya. jadi kampus Brawijaya itu punya lembaga sekolah ya? Iya, benar sekali. Jenjangnya apa itu Mbak Faiza? Untuk jenjang pendidikannya itu dari penitipan anak ada, Pak. Iya. Penitipan anak, Jadi penitipan anak, mm-mm. terus kelompok bermain, Kelompok ya, bermain, terus TK, TK, SD, SMP sampai SMA. sampai SMA. Iya. Terus kuliahnya lanjut ke Universitas Wijaya. Brawijaya. Wah, berarti ini teman-teman sobat Puma semua kalau anaknya di sekolah kan di sini otomatis bisa langsung masuk ya ke Brawijaya. eh Ada privilege-nya ya? Privilege-nya enggak habis dari sekolah eh di sini? dipertimbangkan sih Pak jatuhnya ya seperti itu. Dipertimbangkan. Dipertimbangkan Iya. ya. Rekomendasi bisa dibilang seperti itu. Jadi belum tentu bisa masuk serta-merta ke Universitas Brawijaya ya. Ya, seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang dari pihak sekolah merekomendasikan, Mm-mm. pastikan juga dari beberapa aspek ya, pasti Mm-mm. utamanya dari prestasi juga, seperti itu. Hmm. Ya tetap ya teman-teman sobat rumah semua harus berprestasi. Kalau nggak berprestasi ya ngapain kuliah di UB? Nah itu ya. Jadi UB itu kan kampus grade-nya sudah tinggi ya dan juga ininya juga lumayan. Nah itu ya. Mbak Faiza sendiri sudah lamakah bekerja di Brawijaya Smart School? Ya, untuk tahun ini saya sudah mau masuk 4 tahun di Brawijaya Smart School, seperti itu. Brawijaya Smart School 4 Ya, tahun ya. ya. Dari tahun berapa berarti itu? Dari tahun 2020, 20 ya? ya. 2020 pas Ya. pandemi ya? Iya, waktu Pas pandemi. pandemi. Ya, alhamdulillah keterima di Alhamdulillah kerja di dilatih. sana. Sebelumnya memang kerjanya di bidang administrasi terus ya? Sebelumnya itu saya lulus 2019 akhir, Mm-mm. terus saya berkesempatan magang di kayak salah satu kayak media informasi di Malang gitu, Mm-mm. maksudnya media sosmed di Malang. Mm-mm. Itu magang selama ada 6 bulan sepertinya. 6 bulan, Ya, setelah 4 bulan, mohon 4 maaf. Ya, bulanan. setelah itu akhirnya saya berhenti, akhirnya saya mencoba cari pekerjaan lagi, akhirnya Mm-mm. diterima di Brawijaya Smart Brawijaya School. Smart Ya, School. Nah, di bidang administrasi ya? ya administrasi. Administrasi, di bidang administrasi teman-teman. Memang dulu kuliahnya di bidang jurusan itu? Beda Pak Oh aslinya. beda ya? Iya. Jurusan apa ini Mbak Faiza kalau boleh tahu? Saya dulu di UM Pak. Oh UTM. Ya, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Pendidikan Teknik Informatika. Iya Jadinya bagian administrasi sih. pendidikan. Memang ada guru guru administrasi. Ada juga tapi ya Ada. di sekolah ya. Nah, terus kemudian yang bagian Mbak Faiza kerja ini jenjangnya di sekolah mana? SMP kah atau SD atau SMA? Oh, kalau saya di Meliputi semua. direktoratnya, iya. Jadi Hmm. meliputi dari penitipan anak sampai Mm-mm. SMA itu secara tidak langsung. Jadi Oh. kayak kantor saya yang membantu untuk administrasinya di sekolah seperti Jadi itu. dari keseluruhan jenjang itu satu lingkup semua, satu lingkungan Iya, ya? satu lingkungan semua Oh, seperti satu itu. Iya. lingkungan. Ya besar juga ya. Berarti ya. Iya. Besar berarti teman-teman. Ya, satu lingkungannya. Jadi Mbak Faiza ini ibaratnya admin satu-satunya ya yang Di pusat di jatuhnya. pusat, Iya. admin pusatnya ya, admin pusatnya Jadi di ada mm-mm, tapi di unit sekolahnya pun juga ada adminnya ada tersendiri. adminnya Cuma ya di untuk pusatnya di kantor saya seperti itu. mm-mm. Administrasi itu sebenarnya ngapain aja sih Mbak? Administrasi itu.
Utamanya kan tidak jauh dari surat menyurat ya Pak Oh iya, pastinya. surat menyurat Ya, tentu ya. surat menyurat terus juga untuk publikasi Publikasi. keluar ya secara desain untuk humas seperti itu ya Pak. Mm-mm. Terus untuk kerjasama dengan Mm-mm. pihak luar dari pihak sesama sekolah ataupun untuk universitas mungkin Mm-mm. mengadakan studi banding ke Studi sekolah banding, betul, ya betul seperti ya. itu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Seperti Ya. itu ya. Terus bikin-bikin konten juga nggak untuk sekolahannya? Ya, Bikin-bikin konten. untuk kontennya sih lebih untuk kegiatan siswanya sih, Pak. Ya, Hmm. jadi memang dari tiap unit pun juga sudah ada tersendiri ya, seperti itu. Mm-mm. Jadi mungkin kalau untuk kegiatan utama, mungkin kegiatan pegawai bersama gitu, itu Mm-mm. dari pihak kantor saya yang Ke menyediakan kantor untuk ya, untuk menyediakan desain dan konten-kontennya seperti dokumentasi itu. apa Ya, segala macam itu dokumentasi ya. kegiatannya seperti itu. Terus untuk sebenarnya di jenjang di Brawijaya Smart School itu sebenarnya sudah diajarkan digitalisasi apa belum sih? Ya, sudah digitalisasi. Dari jenjang SD atau SMP? Ya, dari jenjang SD sudah Oh SD digitalisasi, ya? ya, seperti itu, Pak. Dari jenjang SD. Ya, Terus kemudian lingkupnya seperti apa jenjangnya untuk membuat konten seperti apa sih kalau di jenjang SD itu? Gambaran digitalisasinya. untuk digitalisasinya sih mungkin untuk dalam pembelajarannya ya, Pak. Mm-mm. Jadi sudah paperless seperti itu, Pak. Jadi tidak Hmm. menggunakan modul gitu. Jadi diutamakan kita untuk mengurangi jumlah kertas juga ya. Jadi dari secara pembelajaran itu diajarkan langsung, maksudnya dari apa namanya? Biasanya dari komputer sekolah gitu. Mm-mm. Jadi kita memberikan pembelajarannya melalui hal tersebut. Jadi tidak udah mengurangi jumlah seperti modul atau buku Apakah pelajaran setiap ya. berarti setiap bangku itu ada komputernya masing-masing Oh atau tidak sih laptopnya? Pak, Oh ya bukan. bukan. Belum Aku sampai tuh. oh belum sampai. Iya. Biasanya kan kalau sudah digitalisasi kan mungkin per bangku sudah ada mungkin tabnya Iya. atau laptopnya. Belum Masih ya? belum Oh, masih Pak. belum Iya. ya. Kalau SMP sudah ada ya? Kalau SMP masih belum juga Masih sih belum Pak. juga ya. Iya, jadi memang ya mungkin masih ya kalau misalkan bilang sepenuhnya tidak menggunakan kelas sih tidak ya, tapi Mm-mm. mengurangi jumlah kertasnya. Jadi untuk Mengurangi jumlah beberapa kertas. pembelajaran itu langsung melalui apa namanya tanpa ada modul seperti itu Ada Pak. modul. Iya. Oh, iya iya. Jadi gini, sebenarnya kalau menurut Mbak Faiza sendiri, seberapa pentingkah sih digitalisasi ini untuk eh, siswa-siswa mungkin SD, SMP, SMA? Menurut Mbak Faiza sendiri seperti apa? Eh, tidak bisa dipungkiri ya Pak, pastikan semakin maju semakin ke depannya Mm-mm. itu apa-apa semakin maju. Maksudnya Betul. sudah banyak maksudnya di kehidupan sehari-hari itu sudah modern gitu ya Iya. Pak, untuk maksudnya kayak secara pembayaran ataupun pembelajaran pun itu juga Mm-mm. sudah sudah era modern dan Sudah digital modern, seperti itu. digitalisasi ya. Iya. Jadi memang eh, kita pun juga ya maksudnya dari sekolah itu membantu untuk siswa itu juga lebih modern ya Pak, maksudnya lebih Modern. ya paham mengenai bagaimana sih penggunaan media Mm-mm. seperti HP ataupun laptop ataupun segala hal yang berbentuk digital itu di dunia nyata. Maksudnya kayak agar maksudnya kehidupannya mereka pun juga tidak apa ya kuno-kuno banget atau maksudnya Iya. tidak terbelakang atau termundur gitu. Jadi maksudnya kita juga ya memberikan contoh untuk kehidupan, maksudnya memberikan contoh dalam proses pembelajaran di sekolah gitu. Jadi Betul. bagaimana digital tersebut itu kita gunakan sebaik-baiknya, kita Baik-baik. gunakan untuk kepentingan yang terbaik, kepentingan yang baik juga. Jadi ya membatasi juga untuk penggunaan digital itu yang benar dan salah itu bagaimana. Jadi biar mereka juga tahu batasan, juga bisa tahu penggunaannya yang baik itu seperti apa. Nah, Gitu. betul di Sobat Pema. Jadi yang meluruskan untuk penggunaan yang baik mengenai digitalisasi itu ya termasuk di sekolah juga lebih penting Iya. perannya ya. Lebih penting di sekolah-sekolah itu ya. Iya. Nah, untuk teman-teman Sobat Pema semua yang pengen tahu seperti apakah sih Brawijaya Smart School, nah bisa linknya bisa dilihat di bawah sini ya. Nanti kita akan tampilkan. Oke. Oh iya, menurut selanjutnya nih Mbak Faiza, menurut Mbak Faiza sendiri itu pendidikan sekarang ini tuh gimana sih menurut Mbak Faiza? Apakah sudah relevan dengan program-program yang sudah direncanakan sama pemerintah khususnya di digitalisasi tadi ya? Iya. Terus kemudian mendorong murid-murid atau siswa-siswa itu untuk lebih
modernisasi ya, Iya, untuk digitalisasi modernisasi. itu gimana menurut Mbak Faiza? Eh, Mungkin kalau ya secara umum saja ya, jadi mungkin kalau bisa dibilang modernisasi atau digitalisasi mungkin masih ada beberapa wilayah atau beberapa daerah pun yang masih mungkin belum bisa maksimal ya dalam memberikan pembelajaran secara digital atau modern seperti itu. Tapi tidak dipungkiri juga untuk wilayah-wilayah yang sudah modernisasi atau misalnya sudah menggunakan barang-barang digital untuk pembelajarannya, itu pun juga tidak dipungkiri pasti ada dampak baik dan buruknya seperti Iya, itu. Jadi ya semua ada plus minusnya sih untuk kegiatan pendidikan sekarang. Mungkin sekarang apa-apa serba sosial media, iya, serba digital gitu. Itu pasti batasan itu sangatlah tipis ya. Maksudnya kita iya. tidak bisa membedakan, terkadang mungkin kita hanya lihat via sosial media gitu. Keadaannya oh seperti ini, tapi ternyata kan kita nggak tahu keadaan di realitanya seperti apa. Jadi mungkin juga ya untuk dalam hal pendidikan pun juga lebih utamanya sih untuk para pendidik juga sih. Jadi mungkin Betul. kedepannya itu mungkin kita juga bisa Termasuk guru-gurunya juga ya ya harus guru-guru di-upgrade kemampuannya. ya, Betul. jadi memberikan pembelajaran juga kepada Iya. siswanya itu juga relevan, maksudnya diharapkan juga tidak hanya siswa tapi guru-guru kita juga bisa untuk modern juga. Jadi secara tidak langsung sih biasanya dari pihak pemerintah ataupun sekolah itu kayak memberikan bimbingan gitu Pak untuk Iya, betul. guru-guru. Jadi mungkin biasanya kan untuk membuat media pembelajaran yang menarik itu bagaimana? Lah itu pasti kayak kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti itu, atau mungkin untuk membuat edit video untuk Edit kegiatan video. siswanya ya seperti itu juga. Jadi saling membantu lah seperti Saling itu. membantu. Iya. Iya. Oh iya, untuk kurikulumnya itu sudah memakai kurikulum apa dari Brawijaya Smart School? Ya, Terbaru kah? Dari ya sudah, maksudnya apa sih namanya? Aku nggak tahu ya Kak. saya mohon maaf juga karena saya juga di bagian admin, jadi kalau seingat saya pokoknya sudah kurikulum terbaru, kurikulum merdeka deh kalau nggak salah ya, yang terbaru tuh dari kementerian yang baru ya. Ya, Pak Nadiem Makarim ini ya. ya seingat saya kurikulum merdeka kalau nggak salah Pak namanya seperti itu. Mungkin mohon dikoreksi lagi kalau ada Iya, bagi salah. teman-teman buat rumah yang Ya, tahu kurikulumnya apa sih sekarang ini. Beda ya gitu. sama dulu kita sekolah Iya, ya. Soalnya setiap presiden pasti mempunyai kebijakan kurikulum yang masing-masing. berbeda. Ya. Ya. Nah, ini Mbak Faiza, apa namanya? Eh, Menurut Mbak Faiza itu, ini kan Kementerian Pendidikan Pak Nadiem Makarim ini kan menggagas atau bahkan sudah ini ya untuk mengganti seragam sekolah. Ah, Menurut Mbak Faiza sendiri gimana? Nah, ini. ya. Sebagai administrator sekolah ini gimana ini? Eh, Ya untuk seragam sekolah sih bagaimana ya? Tapi Untuk seragamnya menyampaikan. standar kan kalau Senin sampai Ya, ini Pak apa putih, kalau SD ya, putih merah putih ya. merah ya. Standar ya. Ya, tapi kalau di biasanya sih kalau untuk sekolahan swasta itu Mm-mm. ada khasnya Ada sendiri-sendiri ya, Pak. khasnya ya Ya, jadi sendiri ya. memang udah mungkin maksudnya ada seragam hari tertentu yang memang khusus untuk Mm-mm. pembeda seperti itu. Jadi ciri khasnya dari Brawijaya Smart School sendiri. Kalau untuk perubahan perubahan Mm-mm. jenis apa perubahan Model seragam sekolah seragam ya, untuk ya. seragam sekolah Gimana? ya. Apakah pihak menanggapi pihak sekolah Brawijaya Smart School-nya menanggapi kan ya udah deh kita akan berubah atau gimana? Pastinya sih Sudah ada ya, kebijakan maksudnya sudah ya ada kebijakan kah? kita pastinya ya kalau sebisa kita sih juga untuk menyesuaikan kebijakan dari kementerian juga, maksudnya kan ya sebagai sekolah kan pasti kita juga mengikuti aturan yang ada seperti itu, tapi masih belum ada obrolan lanjut sih untuk dari pihak Oh, ya, masih belum ada ini obrolan juga mengenai termasuk itu ini ya. juga ya masih belum tentu pihak sekolah itu menerima atau enggak gitu ya masih eh dipertimbangkan gitu ya ya artinya ya dipertimbangkan seperti masih itu. dipertimbangkan. Pembedanya apa sih seragamnya yang di Brawijaya Smart School yang kalau sekolah-sekolah negeri ini kan sekolah mohon maaf sekolah swasta ya, Ya sekolah swasta. sekolah swasta ya. Kalau sekolah negeri itu kan ya standar mungkin ada pramuka atau mungkin ada Ya, juga mungkin pramuka ya. ya ada pramuka, mungkin kayak lebih batik sih Pak ya. Oh Biasanya batik kan ya. ya setiap sekolah mungkin kan ada batik khasnya Setiap sekolah hari seperti itu. Jumat ya apa
Kamis ya? Beda-beda sih Pak kalau dari unit sekolah, maksudnya SD sendiri, SMP dan SMA itu ada harinya Ada sendiri. harinya sendiri. Iya, seperti itu. Nah, Dan Brawijaya Smart School ini apakah menerapkan full day juga, Senin sampai Kamis sekolahnya? Senin sampai Jumat. Oh ya, Iya. mohon maaf, saya sampai Jumat kok Senin sampai Iya. Kamis. Iya, betul Pak. Jadi menerapkan full day Oh, Senin full sampai day Jumat. ya. Iya. Masuknya berarti mulai jam Jam 7, 7 iya. sampai jam Kalau 4 SD itu sampai jam 2 Pak. sampai jam 2. Iya, Oh, kalau SMP seingat saya itu jam 3, baru jam SMA 3. itu baru sampai jam 4 ya. Jam 4. 4 iya. Oh, sampai jam 4 ya, sore juga ya. Iya. Jadi saya nak Sabtu Minggunya libur untuk bersama Istirahat. keluarga. Iya, Bisa sama keluarga. mungkin traveling, jalan-jalan kemana itu ya. Iya. Waktu libur bersama dengan keluarga. Saya juga termasuk salah satu yang setuju dengan full day itu ya. Iya. Karena apa? Kalau di rumah itu kan anak pasti kepulang sekolah nonton TV, kalau nggak gitu mungkin sekarang ada HP ya kan, HP, Iya, HP. dikit-dikit HP itu kan. Jadi kalau ada full day itu bisa inilah ya, apa namanya, bisa di sekolah lebih lama, terus belajarnya juga ditentukan dengan jam istirahatnya juga tentunya ya. Iya, Jadi jam istirahatnya juga, terus ada sekolah ini bisa. Jadi Sabtu Minggu full bersama keluarga. Iya. Itu khususnya untuk orang tua yang ada di kota. Kalau orang tua yang di desa, aduh repot ya. Kalau di kota cocok. Ya, soalnya orang tuanya kerja tuh Kerja. Senin sampai Jumat, Jumat, Sabtu ya. Minggu libur ya. Pantes ya. Sekolahnya bisa dipakai untuk penitipan untuk anak ya. Gitu ya. Sampai saat ini menurut Bapak Iza sendiri, sekolah Brawijaya Smart School ini mengalami penambahan murid yang banyak nggak setiap tahunnya? Oh ya, untuk alhamdulillahnya sih ya Pak ya, untuk selama beberapa tahun akhir ini secara pendaftaran siswa baru itu selalu tercukupi, maksudnya terpenuhi ya untuk jumlah kuota yang ditentukan. Jadi kan pasti Oh, ada kuotanya ya? kan sudah ditentukan dari pemerintah ya Pak, misalkan kayak misalkan dalam satu kelas itu Satu harus kelas, terpenuhi berapa siswa seperti itu. berapa? 30? Sekitar 30 atau 32 gitu kalau nggak salah, seingat saya, iya itu. Sedikit ya, dulu saya sampai 45. Iya, saya dulu juga waktu sekolah ya. Makanya nggak efisien kita di sekolah. Iya. Kasihan yang seperti itu. tertinggal. Oke, lanjut. Iya, jadi Itu sama ya dari jenjang SD, SMP, SMA ya? Dibatasi di 30-an ya? kalau SD kayaknya nggak sampai 30 sih Pak. Saya lupa jumlah berapa. Mungkin pokoknya setiap kelas 20-an itu gitu ya mungkin ya? ya 20 atau 20-an. 25 kalau nggak salah. Iya. Oh, Itu. tambah sedikit ya. Iya. Dan itu Jumlahnya. misalkan kelas 1 SD gitu ada dikasih kuota berapa kelas? 1 atau Oh iya, 2 kelas? kalau di SD itu dari kelas A sampai kelas kelas A sampai kelas D. Kelas A sampai kelas D. Iya, kalau yang ke SMP itu kelas 71 sampai 7 berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah, 371 sampai 123. Kalau SMA juga 123 kalau nggak salah. Berarti 3 kelas Iya, ya. 3 kelas. Setiap jenjang ya. Jenjang. SD kelas 1 tadi sampai ABCD ya. Iya, 4 kelas BCD ya. 4 kelas. 4 kelas. Jadi kalau SMP 3 3 kelas, ya. Kalau SMA-nya 3 kelas juga. Iya. Full terus setiap tahunnya. Ya, tercukupi untuk Wah, kuotanya. Bapak Smart School ya, termasuk favorit juga ya. Oke, Bapak Iza, jadi ini last question ya, pertanyaan Ya. terakhir. Jadi menurut Bapak Iza itu sendiri, menurut Bapak Iza sendiri itu seberapa pentingkah pendidikan di luar sekolah seperti les, apa pembelajaran lainnya? Ya, kalau mengenai hal tersebut sih mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi anaknya ya, seperti itu. Maksudnya kita kembalikan lagi ke anaknya. Soalnya saya dulu tipe bukan yang dileskan waktu sekolah ya, gitu. Tapi ya untungnya maksudnya sampai sekarang pun ya saya bisa aja seperti itu. Maksudnya untuk menyelesaikan sekolah dengan baik seperti itu dan bekerja di tempat yang baik juga gitu. Jadi dikembalikan ke si anaknya juga sih kalau menurut saya ya. Maksudnya kalaupun dipaksakan tuh takutnya juga terlalu membebani seperti itu. Tapi juga harapannya ya pendidikan di sekolahnya juga terpenuhi dengan baik ya. Maksudnya dari guru-gurunya juga bisa memberikan pembelajaran yang baik untuk siswanya, dan itu pun juga sudah mencukupilah untuk kebutuhan nanti kelulusannya, untuk ujian kelulusannya bagaimana. Jadi menurut saya itu penting atau tidak pentingnya itu kita kembalikan ke anak yang bersangkutan seperti itu. Jadi
ya dilihat bagaimana kondisi pendidikannya, prestasinya di sekolah bagaimana. Tapi kalau menurut saya pun juga ya, pendapat saya pribadi itu Iya. eh, kita kalau maksudnya pandangan diri saya itu nggak harus memenuhi apa ya, kita tidak perlu harus memenuhi seluruh standar pendidikan yang maksudnya ya mendapatkan nilai baik itu ya pasti semua orang suka gitu, maksudnya senang seperti itu. Tapi eh, apa salahnya sih misalkan kita juga hanya berprestasi di salah satu, maksudnya pembacaan aja atau bagaimanapun itu juga sudah termasuk hal yang baik. Jadi kalau menurut saya pun tidak perlu dipaksakan sih hal seperti itu. Eh, jadi ya kita kembalikan saja ke kondisi anaknya Kondisi seperti anaknya apa. masing-masing Iya, ya. masing-masing. Kalau saya sendiri sih dulu Mbak Faiza ya, Iya. saya dulu nggak pernah les itu. Saya habis sekolah udah belajar di rumah Iya. karena bapak saya guru. Belajar juga di rumah berarti ya. Iya, jadi yang lesi bapak saya. Kalau nggak bisa langsung marahin, "Hai, ayo gimana? Nggak bisa ini, ayo." Ya gitu ya. Jadi otomatis harus disiplin ya. Sekolah 2 kali berarti ya. Iya, saya 2 kali di sekolah dan di Di rumah. rumah. Karena orang tua saya dua-duanya guru, Guru. guru semua. Baik, Terus baik. kemudian untuk kesejahteraan guru, nah ini paling penting ini ya, guru-guru seluruh Indonesia kita Ya. akan lihat Brawijaya Smart School ini apakah termasuk sudah memenuhi standar kesejahteraan guru. Iya. Ya. Gimana menurut Mbak Faiza? Iya. Gimana? Kalau untuk kesejahteraan guru sih Sudah cukup ya? maksudnya sudah memiliki standar sendiri ya. Standar sendiri Jadi ya. maksudnya untuk secara maksudnya penggajiannya atau bagaimanapun Penggajiannya. kita ya kita usahakan kita ya bagaimana standarnya yang sesuai itu bagaimana. Maksudnya ya disesuaikan dengan kondisi di sekolah bagaimana, juga dari guru-gurunya pun juga kan pasti memiliki jam mengajar. Jadi Iya, betul. kita sesuaikan maksudnya ya dengan jam mengajarnya Jam mereka mengajarnya. di sekolah bagaimana, berapa jam seperti itu. Jadi ya kita juga tidak kekurangan membayar ataupun berlebih membayar ya. Jadi ya Iya. kita standarnya seperti apa, bagaimana Standarnya kita seperti usahakan apa. untuk memenuhi kesesuaian dengan jam mengajar mereka di sekolah bagaimana seperti itu. Iya. Iya. Gini Mbak Faiza, apakah di Brawijaya Smart School itu guru itu bisa melakukan apa ya, semacam mungkin jenjang lebih tinggi, mungkin tes P3K itu diperbolehkan apa tidak kalau di Brawijaya Smart School? Oh ya, kalau untuk di Brawijaya Smart School sendiri kan itu Sifatnya maksudnya yayasan ya? ya sifatnya yayasan ya. Jadi ketika ada mungkin untuk tes PNS dan P3K, P3K dan ya lain itu sebagainya itu. kita udah memiliki peraturan tersendiri. Jadi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu terhadap pimpinan seperti itu. Iya. Jadi maksudnya kan ya ketika nanti beliaunya ingin mendaftar itu kan pasti ada waktu jenjangnya beberapa saat untuk tes dan lain-lain, dan ketika Tapi itu apakah beliaunya diperbolehkan eh, untuk mengikuti tes itu? Nggak boleh ya? ada pertimbangannya sih Ada Pak ya. pertimbangannya Ya, ya? jadi ya memang semisalkan beliaunya ingin mendaftar ya harus ada resiko yang diterima seperti Oh iya, itu. betul. Jadi kan kalau misalkan beliaunya diterima gitu kan berarti dari kami juga harus mencarikan guru baru untuk Baru. mengajar di sekolah. Jadi Iya. memang berani berbuat ya harus ada berani menerima tanggung jawab ya, bertanggung jawab Iya, juga ya seperti artinya itu. seorang guru dibutuhkan loyalitas yang tinggi ya Iya. terhadap yayasan khususnya Brawijaya Smart School. Oke, terima kasih Mbak Faiza sudah Iya. meluangkan waktunya pada sore hari ini. Iya, Semoga terima diberikan kasih. kesehatan, Ya, kelancaran amin. pekerjaannya dan juga dimudahkan segala urusannya. Ya, sama Salam ya, buat sama. keluarga di rumah. Ya. Sama saya mohon maaf juga kalau ada informasi yang kurang tepat. Iya, kurang Ya. tepat. Ya, oke, begitu saja Sobat Puma semua tayangan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang mau mendaftarkan anaknya di sekolah Brawijaya Smart School. Nanti akan kita tampilkan profil sekolahnya seperti apa dengan Mbak Faiza ini. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya untuk channel kita di Puma Entertainment. Dan saya kiri, bye-bye. Assalamualaikum.
Berada dalam naungan keluarga besar Universitas Brawijaya, hadir memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas bagi buah hati Anda. Terletak di lokasi strategis kawasan pendidikan Kota Malang, Brawijaya Smart School memiliki visi menjadi sekolah unggulan bertaraf internasional yang menghasilkan lulusan berkarakter religius, nasionalis, dan memiliki keunggulan akademik. Mendukung visi instansi, Brawijaya Smart School menyelenggarakan pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini atau Children Center untuk penitipan anak, playgroup, dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas sebagai pijakan menuju pendidikan berlanjut yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai kajian diselenggarakan secara rutin untuk mendukung terwujudnya keberadaan sekolah sebagai Center of Excellence dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah, serta menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersinergi dengan visi Brawijaya Smart School. Saya Diana Arfiati, Direktur Brawijaya Smart School. Sebagai pimpinan di instansi pendidikan yang sangat variatif, Brawijaya Smart School memiliki fasilitas pendidikan mulai dari penitipan anak usia 2 tahun, playgroup, TK, SD, SMP, dan SMA. Sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai seperti laboratorium, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas pendukung seperti ruang kelas yang cukup nyaman, dilengkapi pula dengan pendampingan proses belajar mengajar oleh tenaga pendidik yang profesional, ramah dan komunikatif, serta sangat mudah bergaul dengan siswa didik, menjadi faktor utama meningkatkan rasa nyaman siswa dalam menjalani masa studi. Sejumlah kompetensi juga diikuti secara berkala dan konsisten dari tahun ke tahun oleh siswa di lingkungan Brawijaya Smart School dengan hasil yang memuaskan. Tidak hanya berupaya menghasilkan siswa didik yang unggul dalam bidang akademik, namun juga diimbangi dengan pembinaan karakter dengan harapan menjadi bekal siswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mempercayakan pendidikan dan pengasuhan untuk anak usia dini merupakan suatu tantangan bagi Brawijaya Smart School. Dengan cita-cita tulus untuk mencetak generasi mendatang yang beriman dan berkualitas, Children Center Brawijaya Smart School hadir sebagai solusi keluarga modern masa kini. Tenaga pendidik dan pengasuh yang profesional, sabar, dan telaten menjadi kunci layanan Children Center yang dilengkapi pula oleh fasilitas pendukung dan kurikulum yang memadai sebagai landasan pembentukan karakter buah hati Anda mulai usia 2 hingga 6 tahun. Anda untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah Dasar Brawijaya Smart School hadir dengan visi menjadi sekolah unggul yang mampu mewujudkan insan yang cerdas, memiliki standar moral yang tinggi, dan memiliki jiwa kompetitif akademik secara nasional dan global, serta misi mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, memiliki standar moral tinggi, kompetitif secara nasional maupun internasional. Tenaga pendidik dengan kualifikasi terbaik di bidangnya, dilengkapi dengan kurikulum tepat guna, hadir untuk memfasilitasi putra-putri Anda dalam memaksimalkan potensi akademik maupun non-akademik.
Berbagai fasilitas pendukung pun terus dikembangkan sebagai sarana pelengkap eksplorasi siswa didik guna mencapai hasil terbaik sebagai insan yang unggul dalam kehidupan masyarakat nantinya. Mengutamakan cara belajar yang menyenangkan, Brawijaya Smart School memastikan diri menjadi tempat yang paling tepat bagi perkembangan potensi buah hati Anda. Sebagai pilihan untuk sekolah menengah pertama yang unggul dan berkualitas, SMP Brawijaya Smart School patut menjadi pilihan utama bagi kesuksesan di masa mendatang buah hati Anda. Sebagai sekolah berkarakter yang cerdas, unggul dan bermutu, serta berlandaskan iman dan takwa secara global, SMP BSS menggunakan standar kompetensi lulusan yang telah ada dengan SKL Lembaga Pendidikan Internasional, serta mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan internasional dengan metode Joyful Learning dan penerapan manajemen mutu standar International Organization of Standardization. Berbagai kegiatan religi melengkapi fasilitas pembelajaran bagi siswa muslim, kelas tahfidz, Smart Al-Quran dengan metode Umi dan Smart Kitab hadir sebagai pendamping kegiatan rutin sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar berjamaah. Sejumlah fasilitas akademik dan non-akademik pun disiapkan untuk mendukung upaya menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul, berprestasi, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Memiliki visi menghasilkan lulusan dengan keunggulan akademik, berkarakter, religius, dan nasionalis. Brawijaya Smart School saat ini terus melakukan pembenahan kualitas layanan pendidikan secara holistik. Baik dari aspek sumber daya manusia, sarana maupun prasarana, beserta sistem pendidikan secara rinci dan bersungguh-sungguh dengan diterapkan menjadi Brawijaya Smart School sekolah bertaraf internasional yang tetap menjunjung budaya nasional. Teruslah maju Brawijaya Smart School dan jangan ragu bagi masyarakat untuk mempercayakan pendidikan berkualitas bagi buah hati Anda. Pastikan Brawijaya Smart School menjadi mitra terpercaya Anda dalam upaya mewujudkan cita-cita buah hati sebagai generasi masa depan yang sukses, beriman, berdaya saing, dan bermanfaat. Saya Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya.
suatu kebanggaan bagi kami keluarga besar Universitas Brawijaya memiliki Brawijaya Smart School sebagai sekolah unggulan terpadu dan terpilih, mulai tingkat kelompok bermain hingga menengah atas, yang berada di bawah naungan Universitas Brawijaya. Memiliki peranan sebagai sarana pendidikan bagi anak usia dini hingga remaja. Brawijaya Smart School dilengkapi dengan fasilitas beserta tenaga pendidik terpilih dan terbaik untuk mendukung tumbuh kembang siswa didik, mengedepankan nilai-nilai karakter di dalam pendidikan guna menyeimbangkan keunggulan akademik dan nasionalis. Brawijaya Smart School secara sungguh-sungguh berupaya mencetak generasi unggul penerus masa depan bangsa. Besar harapan saya lulusan dari Brawijaya Smart School nantinya akan menjadi manusia yang unggul di bidang akademik, berbudi luhur, dan memiliki jiwa nasionalis